Dalam urusan haknya Allah, yang pertama dilihat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain insya Allah ngikut. Perhatikan coba, antum kenal siapa saja, sholatnya nggak beres, yang lain-lain kacau. Apalagi orang yang tidak mau sholat, itu yang lain-lain pasti kacau. Belum lagi nanti puasanya, biasanya malah nggak puasa. Orang yang tidak sholat biasanya sulit untuk mengerjakan kewajiban yang lain. Karena intinya yang paling utama adalah sholat, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai pertama kali hisabnya adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya pun ngikut semua hal. Jadi kalau ada orang sholat fardunya bagus, ditambah sholat sunnahnya, rawatibnya dijaga, ditambah lagi apalagi kalau dia qiyamul lail ketika sendirian dijaga pula, meskipun tidak dilihat orang, insya Allah orang itu jujur. Karena dia jujur kepada Allah, padahal tidak dilihat manusia, apalagi kepada manusia. Itu intinya. Makanya para ulama dahulu itu kalau mencarikan anak gadisnya suami, itu mereka itu melihat bagaimana sholat pemuda itu. Kalau sholatnya bagus, khusyuk, terutama ketika yaitu tidak dilihat orang, kadang-kadang mereka berusaha untuk mengetahui bagaimana sholat si pemuda ini secara sendirian. Itu akan kelihatan apakah sholatnya ternyata seperti orang yang tergesa-gesa, ataukah sholatnya sama saja ketika jamaah, ketika sendirian, begitu khusyuk, pelan-pelan, perlahan, kemudian tumaknina. Maka inilah tanda-tanda kebaikan seorang pemuda. Kalau sholatnya sudah kacau, apalagi tidak pernah sholat sunnah, padahal bisa dan sempat, maka ini pertanda ada kekurangan dalam sholatnya. Padahal sholat sunnah itu fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang fardu, yang wajib. Dan ini tidak berlaku hanya untuk laki-laki saja, demikian perempuan. Apalagi perempuan, kalau salatnya kacau, maka biasanya yang lainnya pun lebih kacau. Tidak jujur ketika salat kepada Allah, maka biasanya juga tidak jujur kepada makhluk atau sesama manusia. Oleh karena itu, ini perhatian buat semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Terlebih lagi perempuan, ketika dia ingin dipilih oleh seorang laki-laki yang saleh, maka jadilah wanita yang salihah. Di antara bentuk kesalehannya adalah memperbaiki sholatnya. Apalagi seorang laki-laki pasti memilih, ketika dia mencari pasangan, dia tidak akan sembarangan. Dia akan bertanya bagaimana perempuan ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya. Itu ditanya. Bagaimana pergaulan sehari-hari, bagaimana lisannya, tajam atau enggak, gitu loh. Bagaimana kemudian ibadahnya kepada Allah, itu pasti ditanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim atau muslimah harus menjadikan diri kita ini adalah seorang yang soleh atau solihah. Supaya apa? Supaya mendapatkan pasangan yang soleh dan solihah pula. Karena Allah memerintahkan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita baik-baik itu pasangannya laki-laki baik-baik. Kemudian laki-laki baik-baik itu pasangannya perempuan baik-baik. Jadi kalau kita ingin pasangan yang baik, maka harus kita ini merubah diri menjadi orang yang baik dahulu. Insya Allah Allah akan mentakdirkan dan memudahkan pasangan yang juga baik.